Bab 829. Akan memasuki 5 dimensi. Kaisar Si ini ingin membunuhnya. Ini adalah pemikiran pertama Mileye, tapi segera dia menyadari bahwa bukan seperti itu. Kaisar Si langsung memasuki menara penjara alam dalam tubuh Mileye dengan bentuk jiwa, tapi begitu pihak lawan masuk, dia langsung dipaksa keluar oleh menara penjara alam. Di depan Mileye, jiwa Kaisar Si kembali ke tempatnya. Dia menatap Mileye dengan ekspresi yang sangat serius. Apakah itu pusaka 5 dimensi? Mileye mengangguk, ya. Kaisar Si menatap Mileye dan tersenyum meminta maaf. Teman kecil, aku tidak bermaksud jahat, tapi aku tahu karaktermu. Kalau aku tidak berbuat demikian, kamu tidak akan mengakui bahwa pusaka 5 dimensi itu ada padamu. Mileye. Kaisar Si tertawa lagi. Harus aku akui, Sekte Pedang sudah terlalu meremehkanmu. Setelah mengatakan itu, dia melihat sekeliling. Teman kecil, ayo mengobrol di tempat lain. Setelah selesai bicara, dia membawa Mileye dan segera menghilang. Setelah beberapa saat, Mileye dan Kaisar Si tiba di kedalaman hutan bambu. Di hutan bambu ini, ada sebuah rumah kayu kecil. Rumah kayu ini tidak besar, tapi sangat indah. Kaisar Si membawa Mileye ke dalam rumah bambu, menyeduh teh dan berkata sambil tersenyum, teman kecil, ayo minum teh. Mileye tersenyum dan berkata, terima kasih. Kaisar Si berkata dengan pelan, teman kecil, kamu membawa pusaka 5 dimensi ini ke tempat ini, nyalimu benar-benar sangat besar. Mileye menggelengkan kepalanya, aku tidak punya pilihan. Kalau dia punya pilihan, dia juga ingin berkembang dengan tenang dan berusaha untuk menjadi lebih kuat. Namun, orang lain tidak akan memberinya kesempatan. Kaisar Si tersenyum, lalu berkata, teman kecil, kamu mungkin tidak tahu apa arti dari pusaka 5 dimensi yang ada di tubuhmu bagi kami. Setelah mengatakan itu, dia melihat keluar pintu bambu dan berkata dengan pelan, saat itu ketika aku datang ke sini, aku berpikir bahwa dengan kekuatanku, aku dapat menerobos masuk ke 5 dimensi, tapi aku salah. Setelah beberapa kali mencoba, aku hampir putus asa. Mileye berkata dengan serius, apakah sesulit itu? Kaisar Si tersenyum masam, tidak hanya sulit, hampir tidak mungkin. Semakin naik ke atas, semakin dekat dengan 5 dimensi, akan semakin putus asa. Setelah mengatakan ini, dia menatap Mileye, jadi, bagi kami pusaka 5 dimensimu itu seperti cahaya yang tiba-tiba muncul di malam yang gelap. Tentu saja, sekarang beberapa orang masih menunggu dan memerhatikan saja, karena mereka memang takut pada orang di belakangmu. Mileye berkata, senior, ada satu hal yang aku tak mengerti. Kaisar Si tersenyum dan berkata, hal apa? Mileye berkata dengan pelan, apakah kalian semua begitu mendambakan pergi ke 5 dimensi? Kaisar Si tertawa, teman kecil, perkataanmu ini sama saja tidak perlu dijawab. Kamu tak berada di level kami, jadi kamu tidak dapat memahami suasana hati dan situasi orang-orang seperti kami. Bagi kami, kalau tidak naik satu tingkat lagi, maka hanya perlu menunggu mati. Menurutmu apa yang akan kami lakukan? Mileye sedikit mengangguk, mengerti. Setelah mengatakan itu, dia berkata dengan pelan, Nona Kuan Lian. Setelah Mileye mengatakan itu, Kuan Lian muncul di dalam rumah bambu. Saat melihat Kuan Lian, Kaisar Si sedikit terkejut, lalu bertanya, siapa dia? Mileye tersenyum dan berkata, dia adalah aturan Tao dari menara ini, datang dari 5 dimensi. Kaisar Si menatap Kuan Lian dan sedikit mengangguk, semoga Nona bisa membantuku menjawab kebingungan ini. Kuan Lian menatap Mileye dan Mileye mengangguk. Kuan Lian bertanya, bagaimana pemahamanmu terhadap ruang hampa?
Setelah merenung sejenak, Kaisar Si berkata, ruang hampa adalah dunia yang kita tinggali, dia memiliki metode khusus. Quen Lian berkata, material. Segala sesuatu tersusun dari material, master dari 4 dimensi sebagian besar mengetahui hal ini. Hanya saja kalian tidak dapat mendefinisikannya dengan istilah yang lebih baik. Ruang hampa adalah keadaan objektif dari keberadaan material yang terwujud berdasarkan panjang, lebar, tinggi, besar dan kecil. Dengan kata lain sebenarnya kalian masih berada di ruang hampa 3 dimensi, tapi karena beberapa master di dunia kalian sudah bisa mengubah ruang hampa dan membuat ruang hampa menjadi bentuk lain, jadi disebut 4 dimensi, tapi... Setelah mengatakan ini, Quen Lian berhenti sejenak, lalu berkata lagi, pemahaman orang-orang di alam semesta ini terhadap ruang hampa juga hanya begitu-begitu saja. Misalnya, kekuatanmu begitu kuat, mengetahui ruang hampa terbuat dari material, tapi tahukah kamu material terbuat dari apa? Kaisar Si menggelengkan kepalanya, tidak tahu. Quen Lian berkata dengan pelan, pengetahuan kalian saat ini hanya berhenti pada tingkat material, kalian bahkan belum benar-benar memahami tingkat material. Setelah terdiam sejenak, Kaisar Si bertanya, Nona, di 5 dimensi, orang sepertiku bisa dibilang tingkat apa? Quen Lian melirik Kaisar Si sekilas dan menggelengkan kepalanya, dengan kekuatanmu, bahkan jika kamu mencapai 5 dimensi, juga tidak terhitung terlalu lemah, tapi kamu juga tidak terhitung kuat, apalagi kamu tidak akan mampu mencapai 5 dimensi, bahkan jika sudah mencapainya, kamu juga akan mati. Kaisar Si sedikit mengernyit, kenapa? Milei Ye menatap Quen Lian, dia juga bingung. Quen Lian berkata dengan pelan, rintangan pertama adalah batasan yang pernah diterapkan oleh Tuan. Dengan kekuatanmu, masih tidak cukup untuk menghancurkan batasan itu. Bahkan jika bisa, tubuh fisikmu juga akan hancur. Kedua, orang-orang dari 5 dimensi tidak terlalu menyambut orang-orang dari 4 dimensi. Dulu ketika Tuan masih ada, 5 dimensi tidak begitu kacau, tapi masih banyak orang yang ambisius. Oleh karena itu, Tuan langsung membuat batasan itu. Tujuan sebenarnya bukan untuk membatasi 4 dimensi, tapi untuk melindungi alam semesta kalian. Sayangnya, beberapa orang alam semesta kalian melakukan segala cara untuk merusak batasan ini. Kaisar Si berkata dengan pelan, Nona, pernahkah kamu berpikir bahwa batasan itu juga membatasi kami? Quen Lian menggelengkan kepalanya, tanpa batasan itu, alam semesta 4 dimensi kalian tidak dapat bertahan, setiap dunia akan ada perang, dan alam semesta 5 dimensi tidak dapat kalian hadapi. Setelah mengatakan ini, Quen Lian melirik Kaisar Si dan berkata, tapi, kalian tidak akan peduli dengan hidup dan mati alam semesta 4 dimensi, benar tidak? Kaisar Si sedikit tersenyum, dia tidak berbicara. Quen Lian menggelengkan kepalanya dan mendesah, tentu saja, aku juga mengerti kalian. Setelah mencapai level tertentu, kalau tidak bisa naik tingkat lagi, pasti sangat enggan, tapi, sebenarnya, kalau kamu bisa mencapai tingkat tertinggi dari 4 dimensi kalian, kamu juga tidak perlu pergi ke 5 dimensi, atau dengan kata lain, kalau ingin pergi ke 5 dimensi, itu juga bukan hal yang sulit. Kaisar Si sedikit menyipitkan matanya, tingkat tertinggi dari 4 dimensi. Menurut Nona bagaimana agar bisa disebut tingkat tertinggi dari 4 dimensi? Quen Lian berkata dengan pelan, kamu ingin mengatakan bahwa kalian sudah mencapai tingkat tertinggi 4 dimensi, bukan? Kaisar Si tersenyum tipis, bahkan jika bukan di tingkat tertinggi dari 4 dimensi, tapi seharusnya tidak terlalu jauh. Quen Lian menggelengkan kepalanya, kalian masih jauh dari tingkat tertinggi ini. Kaisar Si menatap Quen Lian, dia tidak berbicara. Quen Lian tanpa ekspresi, apakah kamu tidak percaya padaku?
Kaisar Si tersenyum, memang tidak percaya. Quen Lian menatap Mileye, tunjukkan padanya pedang di atas menara. Mileye meragu sejenak, lalu mengangguk. Dia mengeluarkan sebuah pedang, itu merupakan pedang milik wanita bergaun polos. Ketika melihat pedang itu, Kaisar Si tiba-tiba berdiri, wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Ini adalah pedang Fana yang sebenarnya. Setelah mengatakan itu, dia menatap Mileye, pedang siapa ini? Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, pedang guruku. Guru. Pupil mata Kaisar Si sedikit menyusut, gurumu. Setelah mengatakan itu, dia duduk dan bergumam, pantas saja, pantas saja. Mileye melirik Kaisar Si sejenak, dapat dilihat bahwa Kaisar Si sangat terkejut. Dengan kata lain, bahkan di tempat ini, alam biasa seharusnya sangat jarang terlihat. Pada saat ini, Kaisar Si berkata dengan pelan, seorang kultivator pedang alam pedang Fana tidak pernah muncul di langit dua dunia, di sekte pedang juga tidak pernah muncul. Kami selalu mengira itu hanya legenda, tapi tak disangka bahwa itu benar-benar ada. Setelah mengatakan ini, dia menatap Mileye dengan ekspresi rumit. Aku akhirnya mengerti kenapa kamu bisa hidup sampai sekarang. Gurunya merupakan seorang kultivator pedang alam pedang Fana. Pendukung ini. Kaisar Si menggelengkan kepalanya dan mendesah, sekte pedang ini. Setelah mengatakan itu, dia seolah teringat sesuatu dan menatap Mileye, apakah gurumu bisa memasuki 5 dimensi? Maksudku, menerobos masuk, bukan mengandalkan objek asing. Quen Lian berkata, bisa. Kaisar Si menatap Quen Lian, lalu Quen Lian berkata dengan pelan, jadi kalau bisa mencapai tingkat tertinggi dari 4 dimensi, maka tidak akan lebih buruk dari 5 dimensi. Kalian tidak perlu menaruh semua harapan kalian pada menara ini, karena kalau kalian menggunakan menara ini untuk pergi ke 5 dimensi, maka kalian sama sekali tidak akan bisa hidup. Orang dari 5 dimensi lebih menginginkan pusaka ini daripada kalian. Membawa pusaka ini bersama kalian, itu benar-benar cari mati. Setelah terdiam sejenak, Kaisar Si berkata dengan pelan, aku mengerti. Quen Lian mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Setelah beberapa saat, Kaisar Si tiba-tiba menatap Mileye, teman kecil, bisakah kamu meminjamkan ruang hampa aturan Taomu untuk aku teliti? Mileye tersenyum dan berkata, tentu saja boleh. Setelah mengatakan itu, Mileye menunjuk dan ruang hampa aturan Tao muncul di depan Kaisar Si. Kaisar Si sedikit mengangguk, terima kasih. Setelah mengatakan itu, dia melihat ruang hampa aturan Tao di depannya dan merenung. Mileye dan Quen Lian berdiri dan pergi. Pada saat ini, Kaisar Si tiba-tiba berkata, mohon teman kecil jangan pergi dari sini, kalau tidak, aku tidak bisa melindungimu. Mileye mengangguk, baiklah. Setelah itu, dia dan Quen Lian meninggalkan rumah bambu. Di luar rumah bambu, Mileye menatap langit dan berkata dengan lembut, waktu 1,5 bulan. Quen Lian menatap Mileye, kamu harus bersiap-siap. Mileye menatap Quen Lian, bersiap-siap untuk apa? Quen Lian berkata dengan lembut, aku punya firasat bahwa kamu mungkin akan memasuki 5 dimensi. Memasuki 5 dimensi. Mileye terdiam, sebenarnya, dia juga merasakan hal ini. Jalan 4 dimensi belum sampai ujung, tapi sudah hampir sampai. 5 dimensi. Itu adalah alam semesta yang asing. Mileye menggelengkan kepalanya dan tidak terlalu memikirkannya, tidak ada gunanya juga dipikirkan, hal yang paling penting adalah bagaimana meningkatkan kekuatannya. Seolah teringat sesuatu, Mileye tiba-tiba mengeluarkan pedang ether, saat berikutnya, dia langsung menggunakan jiwa pedang untuk mengaktifkan domain pedang. Nona Quen, apakah kamu punya saran?
Domain pedang. Yang paling Mileye inginkan sekarang adalah melatih domain pedang ini hingga berhasil. Setelah terdiam sejenak, Quen Lian berkata, apakah kamu bersedia mencobanya? Mileye mengangguk, tentu saja. Quen Lian berkata dengan serius, domain pedang milik pria berbaju biru itu sangat kuat, jangankan aturan hukum dan aturan Tao di dunia ini, bahkan aturan hukum dan aturan Tao dari 5 dimensi pun dapat ditekan. Kalau kamu ingin menjadi seperti dia, tidak mungkin bisa dilakukan dalam waktu singkat, apalagi aku merasa kamu juga tidak harus menjadi seperti dirinya. Setelah mengatakan ini, dia menatap Mileye, aku akan menggunakan pengetahuan 5 dimensi untuk membantumu membuat domain pedang baru. Bersambung.